Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita rutin. Di kesempatan kali ini melanjutkan kajian kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ya, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Di Kitabul Ilmi melanjutkan bab sabda Nabi SAW, rubba muballagin aw amin sami. Ya, atau kita beri judul dorongan untuk menyampaikan ilmu di hadis yang ke-67. Yaitu pada kata qauluhu wa amsaka insanun bihitamihi. Padahal satu sila. Yang qauluhu itu kan Ya, ya. qauluhu wa amsaka insanun bi Wa amsaka ini fi'il madi. wa amsaka insanun bi khotamahu au bi zama Bihitamihi. Itu huruf bi, huruf b itu huruf jar. bi khitamihi au bi zamami Zimami, bi bizimami. zimamihi asyakku minar rawa Minarawi itu ada titiknya, itu jelas. Ya, minar rawi wazimamun ada alif lam, tidak boleh ditanwinkan. wazimamu wa khotamu Bimaknan. bimaknan wa huwa al khaitu alladhi tashaddu Tusyadu. tashaddu Tusyadu dimajhulkan. Fi'il majhul. alladhi tushaddu fihi al halqatu allati tusamma bil baroh. Itu gimana bacanya? Itu kan ada keterangan tuh. Bidammil muhadati wa tahfifi ra'il maftuhati. Itu kan ada keterangan, itu cara bacanya. Cara baca kata itu adalah bidammil muhadati. Apa artinya bidammil muhadati? Berarti bil burro ya. Ya, Bil burro. mendomahkan muahadah itu berarti yang bertitik satu, maksudnya huruf ba. Tahfifi ra'i dan maftuhati. Tahfif itu lawan apa? Lawan dari apa? Belum tahu. Tahfif lawan dari tasdid gitu. Jadi tidak menggunakan tasdid. Ro. Jadi huruf ro itu berharokat fathah maftuhah ya, dengan ditahfif, artinya tidak ditasdid. Maka dibacanya buroti gitu. Jadi tidak pakai tasdid. Buroti. Begitu ya. Nanti belajar lagi insya Allah ya. Harapan kaidah nausorobnya insya Allah. Baik, sekalian kita bahas. Qauluhu ya, sabda atau perkataannya. Ya, ini kan sambil dilihat hadisnya ya. Itu perkataannya sahabat ya. Abi Bakroh ya, Abi Bakroh ini yang mengatakannya.
Syakara Nabi kok ada ala bairi wa amsaka insanun bihitomihi. Dan ada seorang manusia, maksudnya seseorang yang memegang ya bihitomihi atau bizimami. Ini maknanya sama ya sebenarnya. Beda lafaz yaitu tali kekang kuda ya. Yang diikat di hidungnya unta ya, tali kekang unta yang diikat di hidungnya itu. Asyaku minar rawi, keraguan-raguan berasal dari perawi. Jadi perawinya itu ragu apakah lafadznya dengan hitam atau dengan zimam. Jadi au di sini untuk menunjukkan keraguan. Ya, jadi apakah dengan hitam atau dengan zimam lafadznya itu. Wazimam wal hitamu bimakna. Nah, zimam dan hitam itu maknanya sama. Dengan satu makna ya, jadi maknanya sama. Wa huwal khaitul ladzi tusyaddu fihi al-halqatul lati tusamma bil buruh. Yaitu tali ya yang diikatkan pada lubang, pada lingkaran ya halqah yang dinamakan dengan buruh. Cara membaca buruh itu adalah bidomil muhadati wa tahfifir ra'il mufati ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Fi anfil ba'iri di hidung unta. Ya, di hidungnya unta. Wa hadzal mumsiku sammahu ba'du syurrahi bilalan. Dan orang yang memegang ini, mumsik itu orang yang memegang ya, isim fa'il dari amsaka yumsiku imsakan fahuwa mumsikun. Ya, orang yang memegang ini ya sebagian pensyarah Sahih Bukhari itu menamainya atau menyebutkan namanya itu adalah Bilalan. Jadi Bilal. Sebagian pensyarah menyebut bahwa yang memegang tali kekang unta, kan Rasulullah kan duduk di atas untanya. Lalu tali kekang untanya itu ada yang megang, sahabat. Ya, jadi sebagian pensyarah menyebut yang memegang itu Bilal. Wastanada ila marwahun nasai ya. Dan dia ya ini huwa ini failnya huwa kembali ke ba'du tadi, ba'du syurah. Ya, jadi ba'du itu kan bisa bermakna seorang juga bisa ya, menunjukkan seorang. Sebagian pensyarah, sebagian itu bisa menunjukkan satu orang. Atau bisa juga menunjukkan lebih. Maka dilihat dari kata ba'du ini mufrad ya, sehingga ada domirnya itu kembali ke ba'dunya juga mufrad ya, karena kan fa'il dari istanad itu huwa. Ya, huwa mufrad kembali ke ba'du. Jadi sebagian pensyarah atau salah seorang pensyarah itu ya berpegang, ya berlandaskan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai min tariqi Ummil Husaini, ya dari jalur Ummil Husain, qalat dia berkata, Hajjaj itu ya aku berhaji ya. Itu Bilalan, karena kan ini sedang wukuf di Arafah ya dalam keadaan haji. Aku melihat Bilal, ini sini Bilal ya, yaqudu bi hitami rahilati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang ya, atau qada yaqudu itu artinya kan memimpin, mengemudi ya. Ya maksudnya memegang tali kekang kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, intah selesai. Wa qad waqa'a fi sunani min hadithi Amr bin Kharijah. Dan sungguh terdapat di dalam sunan dari hadis Amr bin Kharijah, qala dia berkata, kuntu ahidan. Aku memegang atau mengambil bizimami naqati Nabi sallallahu alaihi wasallam tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, intah. Selesai, maksudnya kutipannya itu selesai. Pada karo ba'dal khutbati.
Maka lalu dia menyebutkan sebagian khutbah. Fahuwa aula an yufassara bihil mubhamu min Bilalin. Dan dia itu lebih utama untuk ditafsirkan dengannya ya yang mubham itu, yang belum jelas ya, karena yang disebutkan tadi kan insan ya, manusia itu siapa, yaitu mubham, belum jelas. Maka ini yang lebih utama untuk menjadi tafsirannya ya daripada Bilal. Jadi kalau di yang kedua ini Amr bin Horijah. Ya, Amr bin Horijah. Tetapi kata Ibnu Hajar, walakin naswaba. Tetapi yang benar, yang tepat anauhuna bahwa di sini ya orang di sini itu maksudnya Abu Bakar. Ya, sebagaimana tadi di sanad hadis ini kan jelas disebutkan Abu Bakar ya yang meriwayatkan itu. Faqad tsabata dzalika fi riwayat al-Ismaili ya, dan telah tetap hal itu dalam riwayat Ismaili min tariq Ibnu Mubarak, dari jalur Ibnu Mubarak an Ibnu Aun, dari Ibnu Aun. Jadi ini para perawi Sahih Bukhari ya. Jadi ada banyak perawi Sahih Bukhari, itu ada Ismaili, ada Mustamli, ada Karimah dan sebagainya, itu di Muqaddimah Fathul Bari ini dijelaskan sanad-sanad yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu jalur-jalurnya ya, bahkan yang diterima sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di Muqaddimah kitab Fathul Bari ini disebutkan jalur-jalurnya. Ya, karena sanad kitab itu kata beliau ibarat silsilah ya, ibarat manusia itu kan dia lahir ada silsilahnya, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Begitu. Karena sanad itu adalah nasab bagi kitab, kata beliau. Jadi dari jalur Ibnu Mubarak, dari Ibnu Aun, walabduhu, dan lafaznya khotoba Rasulullah SAW ala rahilatihi yauman nahri. Rasulullah SAW berkhutbah di atas binatang tunggangannya pada hari nahar ya, pada hari Idul Adha, pada hari penyembelihan. Wa amsaktu, dan aku memegang, imma qala bihi tomiha. Ya, bisa jadi dia berkata dengan lafaz hitam, ya hitomiha, wa imma qala bizimamiha, sebagaimana tadi ya. Ada keraguan-raguan dari rawi apakah nyebutnya itu hitam atau zimam ya, tapi maknanya sama. Wastafadna min hadza, dan kita bisa mengambil faedah dari hal ini, annasyaka mimman duna Abi Bakrata lam minhu. Bahwa keraguan-raguan itu berasal dari yang perawi di bawah Abu Bakro, bukan dari Abu Bakrohnya yang ragu itu. Wa faidatu imsakil hitami saunul ba'iri anil ittirabi hatta la yushawisa. Karena ada hatta ya, dia memansubkan an raqibihi. Ya, dan faidah memegang tali kekang unta itu tujuannya adalah untuk menjaga unta dari berguncang, dari bergerak ya, sehingga dia tidak mengganggu ya penunggangnya. Jadi kenapa di sini Abu Bakar memegang ya tali kekang unta itu, karena kan di atasnya Rasulullah sedang naik di atas unta itu dan memberikan khutbah, memberikan pidato kepada para sahabat supaya unta itu diam, tidak bergerak. Qauluhu, sabda. Nah, ini masuk ke sabda Nabi, isi khutbahnya. Ya, jadi isi khutbahnya itu qol ya, beliau Rasulullah SAW bersabda, ayu yaumin haza, itu bertanya, memulai dengan pertanyaan. Ayu yaumin haza, hari apakah ini? Ya, saqata min riwayatil mustamli wal hamawi as-su'al anisyahri.
Ya, nah apa namanya hilang sakoto di sini jatuh maksudnya lafadznya itu tidak ada dari riwayat Mustamli dan Hamawi. Nah ini yang saya tadi sebutkan para perawi dari Sahih Bukhari. Ya itu pertanyaan tentang bulan Anis Syahri. Pertanyaan tentang bulan karena di sini beliau bertanya beberapa hal. Ya ada yang pertama ayu yaumin hadza, kemudian ayu syahrin hadza ya. Di sini ada dua ya disebutkan di hadis ini. Nah, kata pertanyaan tentang bulan itu tidak ada ya hilang di riwayat Mustamli dan Al-Hamawi. Wal jawab alladzi qablahu, jawabannya adalah yang sebelumnya. Fasara hakada, maka menjadi seperti ini. Ayu yaumin hadza fasakatna, maka kami diam hatta zonanna annahu sayusammihi siwasmihi. Jadi ketika Rasul bertanya itu, para sahabat diam hingga kami mengira ya Nabi itu akan memberi nama atau menamai dengan selain namanya. Ya, jadi apa namanya anggapan sahabat mungkin Rasul mau memberi nama lain gitu. Karena mereka tahu bahwa itu adalah Yaumun Nahri, hari penyembelihan itu sudah masuk nama itu. Tapi mereka diam tidak menjawab karena mengira Nabi akan memberi nama lain. Tapi kan ternyata jawabannya tetap ya dengan nama yang sama. Qala alaisa bidil hijjah. Nah, di sini di riwayat tadi ya Mustamli dan Hamawi itu pertanyaannya hari apa, tapi dijawabnya bukankah ini Dzulhijjah? Dzulhijjah kan bukan hari, dia bulan. Ya, jadi ada yang hilang gitu ya. Sebenarnya kalau di hadis ini ya yang kita bahas itu kan ada ya, ada dua pertanyaan. Pertama hari apa ini, lalu dijawab oleh Nabi itu Yaumun Nahri, itu jelas hari nahar. Ya, bulan apa ini? Yaitu bulan Dzulhijjah. Itu kan jelas ya, nanya hari, jawabannya hari, nanya bulan, dijawabnya bulan. Ya, tapi di sebagian riwayat nanya hari tapi jawabannya bulan. Bukankah ini Dzulhijjah? Nah, bagaimana ya kalau dengan bentuk seperti ini? Wakada fi riwayatil asili, begitu juga dalam riwayat asili, itu juga sama asili salah satu perawi dari Sahih Bukhari. Wa taujihu zahir dan apa pesannya itu jelas ya. Arah pesannya itu jelas ya. Wa huwa min itlaqil kulli alal ba'di, yaitu ya menggunakan ya menyebutkan memutlakan maksudnya menyebutkan seluruhnya ya bermaksud kepada sebagian. Disebut Zulhijjah seluruh bulan ya, tapi yang dimaksud salah satu harinya. Hari yang paling utamanya yaitu 10 Zulhijjahnya, hari Idul Adhanya. Ini kan dalam ilmu balaghah ya. Nanti di dalam penjelasan Fathul Bari ini kita akan mendapatkan uraian-uraian dari ilmu kebahasaan ya, dari Ayo. ilmu hadis. Gimana Pak? Itu kalau habis air kok ya bukan Yauma kok Yaum bikin apa saja? Ayu yaumin itu mudah pilih dari ayu. Dari Ayu. Oh. Ayunya mudah. Double. Oh ya. Jadi Ya, dalam sekolah. ilmu balaghah itu kan ada yang disebut majas ya, majas apa namanya majas mursal ya, majas mursal. Alakohnya kulliyah. Ya, yang namanya majas itu kan harus ada alakoh dan korina. Alakohnya itu kuliah. Nah, kuliah itu disebutkan seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Ya. Ya kan?
Kayak misalnya apa namanya dalam Al-Quran yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya, mereka menjadikan jari-jari mereka, ya, memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Yang namanya jari itu kan dari ujung sampai sini, ya. Ya, itu kalau disebutkan jari-jari itu kan ujung, ya, dari ujung ini sampai sini. Nah, itu kan nggak mungkin bisa masuk semua ke telinga, ya kan? Yang masuk itu sebagian. Nggak mungkin masuk semua. Iya, makanya para ulama menafsirkan ay anamilahum. Jadi maksud asobi di situ anamilahum. Anamil itu unmulah. Unmulah itu satu apa namanya ruas, ya. Satu ruas jari. Satu ruas jari itu kan jari telunjuk itu kan ada tiga ruas. Nah, itu kan maksudnya adalah anamil. Satu ruas ini yang bisa masuk. Nah, itu kan disebutkan seluruhnya, yang dimaksud sebagian. Ini menunjukkan di dalam Quran ada majas, ya. Dalam hadis, ya, karena memang dia merupakan kalamnya orang-orang Arab, ada majas, tidak bisa diingkari. Walakin as-sabita fi riwayati inda muslimin wa ghairihi ma sabata indal Kashmihani. Tetapi yang kuat, ya, dalam riwayat-riwayat pada riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, ya, sebagaimana yang ada, ya, yang tertuang pada riwayat Kashmihani dan Karimah. Ini juga Kashmihani dan Karimah perawi dari Sahih Bukhari. Wa kadzalika waqa'a fi riwayat Muslim, begitu juga terdapat dalam riwayat Muslim wa ghairihi dan yang lainnya as-su'alu anil balad. Pertanyaan tentang negeri. Nah, yang lebih lengkapnya itu sebenarnya ada 3 pertanyaannya itu. Ya, hari apa ini, ya? Jawab yaumun, hari bulan apa ini, ya, itu bulan Dzulhijjah. Dan negeri apa ini, gitu, ya. Ya, ini bukankah ini negeri haram, gitu, negeri haram. Wa hadza kulluhu fi riwayat Ibnu Aun, ya, ini semuanya dalam riwayat Ibnu Aun. Wa sabata su'alu anis salasa, dan telah ada tetap, ya, terdapat pertanyaan dari 3 hal ini indal musannif, ya, di sisi penulis maksudnya Imam Bukhari, fil adahi, ya, dari dalam kitab al-adahi, ya. Dan kalau kita buka di kitab adahi di Sahih Bukhari, kita akan lihat, ya, min riwayat Ayyub. Itu 3 pertanyaan ini ada lengkap. Ofil haji, dan juga dalam kitab haji min riwayati Qurrah, ya, dari riwayat Qurrah. Kilahuma an Ibnu Sirin, keduanya dari Ibnu Sirin. Qala al-Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, ya. Al-Qurtubi di sini bukan penulis tafsir, ya. Ini yang mensyarah Sahih Muslim, ini Al-Mufhim kitabnya. Al-Mufhim karya Al-Qurtubi. Jadi beliau menjelaskan kenapa, gitu, ya, Rasulullah bertanya dengan 3 hal ini. Jadi menggali rahasianya. Su'aluhu sallallahu alaihi wasallam anis salasati wa sukutuhu ba'da kulli su'alin minha. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ketiga hal itu dan diamnya beliau setelah setiap pertanyaan darinya kana lil istihdari fuhumihim, adalah untuk menghadirkan pemahaman mereka, ya. Jadi agar mereka berpikir dulu, gitu, tidak langsung Rasul beri jawaban. Jadi ayu yaumin hadza, hari apa ini? Rasul diam dulu supaya para sahabat itu memikirkan jawabannya. Dan sebenarnya para sahabat tahu jawabannya, gitu, ya, yaumun hari, tapi mereka mengira bukan itu yang diinginkan oleh Nabi jawabannya. Sehingga mereka diam. Waliyaqbalu alaihi bikuliyatihim,
ya agar mereka bisa menerima ya. Jadi kan ketika mereka itu berpikir membuka pikiran artinya siap menerima apa yang akan Rasul sampaikan secara keseluruhannya, secara keseluruhan mereka itu para sahabat. Waliyastasyiru ya bi azamata ma yubiruhum bihi ma yubiruhum anhu. Ya, dan agar mereka merasakan kebesaran. Ya, besarnya maksudnya pentingnya. Jadi merasakan pentingnya apa yang akan beliau beritahukan kepada mereka dari beliau. Ya, jadi merupakan karena kan ini sebenarnya kan kaitannya dengan kitabul ilmi ya. Kitabul ilmi di sini terdapat ada bagaimana cara Rasulullah mengajar ya, cara para sahabat belajar dari Rasulullah, konsep-konsep pendidikan ya, Islam. Di sini dalam kitabul ilmi ini banyak kita gali. Karena kan sebetulnya faedah yang ingin diambilnya dari sisi itunya. Ya, karena kan judul kita kitabul ilmi. Walaupun tentu isi pembahasannya beraneka ragam gitu ya. Misalnya ini kaitannya dengan hari Idul Adha gitu ya, Idul Hijjah gitu. Tapi ada faedah-faedah. Ini menunjukkan bahwa sunnah ya hadis-hadis Nabi SAW itu bisa diambil faedahnya dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Ya, kalau dalam kitabul ilmi ya tentu sisi yang ingin diambilnya yang lebih kuatnya ya tentang masalah ilmu gitu. Bagaimana pengajaran ilmu itu dilakukan. Nah, di pengajaran Nabi diantaranya adalah cara ya mengajarnya itu dengan memulai dengan pertanyaan gitu ya, agar para sahabat itu ya atau murid itu menjadi terbuka pikirannya. Itu mereka memikirkan jawabannya. Nah, dengan kondisi seperti itu berarti mereka siap akan menerima apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi sebelum menyampaikan materi pelajaran itu kan adalah mengkondisikan agar akal mereka itu siap untuk menerima. Salah satunya dengan memberi pertanyaan seperti ini. Gitu ya. Dan juga merasakan bahwa yang akan disampaikan oleh Nabi itu penting. Jadi ini menunjukkan perlunya ada persiapan ya, mempersiapkan murid terlebih dahulu sebelum menerima pelajaran. Jangan sampai murid-murid belum siap ya, masih pada bercanda, misalnya kita udah nyampein pelajaran ini nggak masuk. Siapkan dulu ya murid-murid itu. Bahkan kalau mereka berisik ya bercanda ya maka suruh diam dulu. Ya, nanti kan ada bab yang berikutnya itu tentang inshot ya lil ulama, diam kepada ulama. Jadi Rasulullah itu meminta ya untuk didiamkan dulu, ansitin nas. Diamkan dulu orang-orang itu. Setelah mereka diam baru Rasul menyampaikan. Nah, ini perlu digali ya metode-metode pengajaran Nabi SAW karena ini merupakan rahasia keberhasilan pendidikan Nabi SAW. Jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari ajaran Islam dengan benar, ya kita tidak terlalu butuh kepada metode pendidikan Barat, ya metode pendidikan modern sekarang yang digunakan di mana-mana, gitu ya, penelitian segala macam. Teliti aja hadis Nabi itu di Kitabul Ilmi itu di situ sudah memuat metode pendidikan. Ya kita ini kadang belajar dari orang lain, tetapi melupakan ilmu sendiri, melupakan sumber sendiri gitu. Ya, dan kalau kita pelajari ternyata banyak konsep-konsep pendidikan Barat yang bertentangan dengan konsep pendidikan Islam. Ya, kalau kita mempelajari, oke, kita bisa menerima hal-hal yang baik ya karena al-hikmah itu kan dolatul mu'min. Ya, itu bisa kita ambil dari mana saja. Peradaban Islam itu tidak tertutup. Peradaban Islam itu adalah peradaban yang
terbuka ya, bisa membuka hal-hal teknis keduniaan itu bisa menerima dari peradaban mana saja. Tapi kalau dalam hal-hal prinsip ya itu tidak bisa. Nah ini kan masalahnya kita nggak belajar konsep pendidikan Islam seperti apa sehingga hal-hal yang sebenarnya prinsip itu diabaikan karena mengikuti metode orang lain. Iya. Ya, jadi terbuka peradaban Islam itu seperti misalnya Rasulullah menerima konsep pembuatan parit ya dalam strategi perang itu kan dari peradaban Persia. Menerima mimbar misalnya itu dari peradaban Habasyah. Ya, jadi dalam hal-hal teknis keduniaan kita makanya Dr. Rogib As-Sirjani itu dalam kitab Madza Qaddamal Muslimun lil Alam itu diterjemahkan sumbangan ya peradaban Islam untuk dunia itu bagus untuk dibaca. Beliau memberi satu bab judulnya itu terbukanya peradaban Islam itu bisa membuka dari menerima. Jadi peradaban Barat yang sekarang mendominasi dunia, misalnya kita lihat perguruan tinggi bahkan namanya perguruan tinggi Islam, tapi kan konsep yang dipakai itu Barat, metode Barat semua yang tersebar di Indonesia itu. Ya kalau hal-hal yang baik bisa kita ambil, tetapi masalahnya tadi yang saya katakan, ya mereka abai terhadap konsep pendidikan Islam sendiri sehingga tanpa sadar ada hal prinsip yang mereka langgar, yang mereka abaikan begitu. Ya banyak hal sebetulnya yang perlu dikritik dari metode konsep pendidikan Barat itu. Nah itu bisa kita ketahui dengan mempelajari konsep pendidikan Islam. Langsung kita gali dari hadis-hadis Nabi misalnya ya dalam Kitabul Ilmi ini. Termasuk misalnya kitab secara khusus ditulis oleh ulama kontemporer, di antaranya misalnya yang ditulis oleh ditulis oleh Syekh Abdul Fattah ya Abu Gudah rahimahullah ya, itu ada kitabnya Ar-Rasulul Mu'alim, Rasul sang guru ya, bisa dibaca juga khusus membahas tentang bagaimana metode pengajaran Nabi SAW. Ya, sebagai pelengkap dari pembahasan Kitabul Ilmi ya, diantaranya di Sahih Bukhari yang kita bahas ini. Ya, jadi itu walidzalika, dan oleh karena itu qala ba'da hadza. Ya, beliau bersabda setelah ini. Nah, jadi setelah mereka itu kemudian terbuka pikirannya ya, sebenarnya apa sih gitu yang ingin disampaikan oleh Nabi, jadi penasaran. Sehingga dengan kondisi mereka siap untuk menerima itulah Rasulullah menyampaikan pesannya itu fa inna dima'akum ila akhirih. Ya, sungguhnya darah-darah kalian mangi bukur ya dan seterusnya. Ya, nah itu kan sambil dilihat lagi karena di syarah ini harus ke gambar ya hadisnya. Ini sambil dilihat hadisnya. Kata beliau kan pesan yang disampaikannya itu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Ya, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian itu haram. Ya, artinya suci, terjaga seperti kesucian hari kalian ini, pada bulan kalian ini, pada negeri kalian ini. Itu kan 3 kesucian berkumpul pada saat itu. Jadi tepat Rasulullah menyampaikan itu ya kan pada momen yang tepat, di hari yang tepat, di bulan yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, jadi seperti sucinya hari kalian ini ya hari Zulhijjah ya, dan bulan hari Idul Adha ya, dan bulan Zulhijjah dan tanah haram ini, tanah suci Mekah. Ya, maka suci pula
ya darah kalian, begitu. Harta kalian dan kehormatan kalian, artinya tidak boleh kemudian diambil tanpa haknya. Nah, kata Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan mubalaghatun fi bayani tahrimi hadhil asyai adalah suatu bentuk mubalaghah. Ya, suatu hal yang untuk melebih-lebihkan, menganggap memberikan kesan yang besar, gitu ya, mubalaghah itu ya kan, dalam menjelaskan keharaman hal-hal ini, perkara-perkara ini. Ya, intaha, ya, selesai ya kutipan dari perkataan Al-Qurtubi tadi. Wa manatu tasbihi fi qawlihi, dan letak tasbih, ya, atau alasan tasbih maksudnya wajhu sibah ya dalam balaghah, sifat yang sama ya antara yang diserupakan dan sesuatu yang diserupakan dengannya. Fi qawlihi, dalam sabdanya, kahurmati yaumikum, seperti haramnya atau sucinya hari kalian, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, zuhuruhu indal samin, jelasnya pada para pendengar, ya, li'anna tahrimal baladi wa syahri wal yaum, karena ya kesucian ya, atau pengharaman ini juga kan berkaitan dengan diharamkan berperang, gitu ya. Negeri, bulan, dan hari, karena sabitan fi nufusim, adalah sesuatu yang sudah melekat ya di dalam diri mereka, muqarraron indahum, sesuatu yang sudah ditetapkan ya pada mereka. Jadi ini sudah diketahui, bahkan sejak datangnya Islam itu mereka sudah mengetahui kesucian hal ini. Bihilafil anfusi wal amwali wal a'rad, ya, berbeda dengan diri ya, atau jiwa, harta, kehormatan, ya, fakanu fil jahiliyati yastabihuna, dan mereka dulu pada zaman jahiliyah mereka menghalalkannya, jadi menganggap rendah, sehingga dengan mudah saja mereka saling berperang, membunuh, merampas harta, ya, merampas kehormatan, gitu ya. Fatoro asyar'u, maka muncullah syariat, alaihim, atas mereka, bi'anna tahrim madamil muslimi wa malihi wa irdihi a'zamu min tahrimil baladi wa syahri wal yaumi. Gitu ya, bahwa pengharaman ya, atau penjagaan, gitu ya, darah seorang muslim, hartanya, kehormatan, itu lebih besar daripada ya penjagaan kesucian negeri, bulan, dan hari. Fala yaridu kaunul musyabbahi bihi ahfadu rutbatan. Ya, rutbatan menjadi tamyiz ya dari ahfadu minal musyabbah, dari musyabbah. Maka tidak ada keadaan musyabbah itu lebih rendah martabatnya daripada musyabbah. Ya, musyabbah bih lebih rendah daripada musyabbah. Nah, ini kan dalam ilmu balaghah ya, dalam ilmu balaghah ada namanya tasbih. Ini termasuk ilmu bayan. Ya, tasbih itu rukunnya ada berapa? Masih ingat? Dari yang sudah belajar? Ya, ada 4 ya rukunnya, ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih, dan wajhu syibah. Jadi di sini kan tasbih itu kan menyerupakan ya, memberi perumpamaan. Jadi mengumpamakan keharaman darah, harta, dan kehormatan itu dengan ya, itu dengan keharaman negeri ya, bulan, dan hari. Berarti kan mana musyabah itu kan yang diserupakan, ya, musyabah bih yang diserupakan dengannya. Ya, misalnya ar-rajulu kal asadi ya, bisa saja seorang itu
seperti singa ya dalam keberanian, yaitu arojulunya itu kan musyabah disebutnya. Kaknya ada tuh tasbih ya, asadinya musyabah bi, fi saja dalam keberanian itu wajib syibah, letak persamaannya itu. Dan di sini kan mengumpamakan ya kesucian darah dan seterusnya dengan hari ya, itu kan berarti musyabahnya darah ya, harta dan kehormatan tadi itu musyabahnya. Sedangkan musyababinya ini yang 3 hal tadi. Nah, tentu kenapa mengumpamakan musyabah dengan musyababi ini? Ya karena hak musyababi itu yang sudah dikenal. Ya agar mereka mengetahui bagaimana ya kedudukannya itu. Dengan musyababi yang sudah dikenal ya, maka diumpamakanlah musyabah tersebut. Ya, nah secara asal musyababi ya tentu tidak lebih rendah kedudukannya karena ini sudah dikenal. Ya, tapi Rasul ingin menjelaskan bahwa justru ya musyabahnya ini ya yaitu jiwa, harta dan kehormatan yaitu lebih terjaga lagi, lebih suci lagi daripada musyababi yang mereka ketahui. Li'anal hitaba inama waqa'a binisbati lima tadahul muhatabun, karena hitab itu ya, hitab itu kan artinya taujihul kalam ya, taujihul kalam al muhatab ya lifhamihi, itu mana itu. Jadi mengarahkan perkataan kepada lawan bicara untuk memahamkan, itu arti hitab. Dari hitab itu terletak berkaitan dengan apa yang biasa ya, yang sudah diketahui oleh muhatab lawan bicara qabla takriri syar'i, sebelum ditetapkannya syariat. Wa waqa'a fi riwayat allati asyarna ilayya indal musannif wa ghairihi annahum ajabuhu an kulli su'alin. Dan terdapat dalam riwayat-riwayat yang telah kami isyaratkan ya pada musannif ya, Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa mereka menjawab dari setiap pertanyaan itu dengan perkataan mereka Allah wa Rasuluhu alam. Ada juga ya, jadi mereka menjawab Allah wa Rasuluhu alam ketika ditanya itu. Wa dzalika min husni adabihim, itu merupakan kebagusan adab mereka, li'annahum alimu annahu la yafa alaihi ma ya'rifunahu minal jawab. Karena mereka mengetahui ya yang tidak tersembunyi, la yafa alaihi. Jadi bukan suatu hal yang tidak diketahui ya, itu diketahui. Ma ya'rifunahu min, mereka ketahui dari jawabannya itu, wa annahu laisa muradahu wa annahu laisa muraduhu. Ini isim laisanya berarti ya. Maksudnya itu bukanlah mutlaqul ihbari. Nah, mutlaqnya khobarnya. Mutlaqul ihbari bima ya'rifunahu, ya semata-mata memberitahukan apa yang sudah mereka ketahui. Jadi bukan itu. Jadi Rasul ketika nanya, hari apa ini? Ya mereka kan udah tahu yaumun nahri. Jadi bukan semata-mata memberitahu yang sudah mereka ketahui. Walihada qala fi riwayatil bab, oleh karena itu berkata di dalam riwayat bab ini, hatta zonanna, sampai kami mengira anna wasayusami siwasmihi. Ya, beliau akan memberi nama dengan bukan namanya gitu. Fa fi isyaratu ila tafwidil umuril kulliyati lasyari. Di dalamnya ada isyarat untuk kepada menyerahkan urusan-urusan itu semuanya kepada syariat. Wa yustafadu minul hujjah limusbitil haqaiqi syar'iyyati. Dan diambil pula ya faidah darinya hujjah bagi orang yang menetapkan adanya hakikat-hakikat syariah. Ya, ini tentu adalah prinsip seorang muslim, harus menyerahkan urusan kepada syariat. Ya, jadi tidak boleh kita mengambil pilihan lain ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, maka lil mu'minin wal mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ya kan? Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan itu. Jadi menyerahkan urusannya itu kepada syariat. Jangan sampai kita memilih pilihan sendiri. Jadi syariat bagi seorang muslim bukan pilihan. Ya, dimana dalam kehidupan kita orang-orang muslim ini ya karena mungkin ya peradabannya belum dipimpin oleh peradaban Islam ya, sehingga hal-hal syariat itu tidak jadi pilihan dalam kehidupan kita. Padahal bagi seorang muslim sebetulnya tidak boleh memilih. Misalnya ya dalam berbagai hal, muamalah, apakah mau ikut muamalah syariah, bank syariah, misalnya atau kan bank konvensional, itu dalam kehidupan kita disuruh milih. Mau pendidikan Islam ataukah pendidikan konvensional, ya. Dalam berbagai hal kita disuruh milih, tapi dalam prinsip seorang muslim tidak ada lagi pilihan. Orang muslim ya harus memilih segala sesuatunya berdasarkan Islam. Muamalah Islam gitu ya, bank syariah, ya, pendidikan Islam dan seterusnya. Ya, hanya kalau hukum Islam kita belum diberi pilihan sekarang itu. Ya harusnya ya kalau hal-hal yang lain itu kita diberi pilihan. Pendidikan diberi pilihan ya. Muamalah diberikan pilihan. Tapi kenapa dalam masalah hukum pidana kita tidak diberi pilihan? Padahal itu hak kita juga. Harusnya kan orang mau diadili mau pakai hukum Islam atau hukum konvensional, harusnya kan begitu. Kenapa sekarang kita dipaksa dengan hukum konvensional? Ya ada orang yang membunuh misalnya, apakah mau dengan itu kan hak kita, orang Islam ya hak kita ingin menggunakan hukum pidana Islam. Kenapa tidak diberi pilihan? Padahal di sektor-sektor yang lain kita diberi pilihan. Ya, nah sebetulnya juga dalam prinsip Islam tidak boleh memilih, gitu ya. Maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak layak ada pilihan lagi. Suatu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Ya, nah dari ini juga bisa diambil faidah hujah menjadi hujah bagi orang yang menetapkan adanya hakikat syariah. Ya, hakikoh itu kalau kita belajar di dalam usul fikih misalnya, itu kan ada 3, ada hakikoh lugawiyah, ada hakikoh urfiyah, dan ada hakikoh syariah. Jadi syariat itu membawa makna-makna baru pada kosakata yang sudah ada. Ya, makanya kalau kita membahas ya tentang syariat ini dalam berbagai disiplin ya ilmu ya, khususnya misalnya ilmu fikih ya, ada sholat itu maknanya apa? Ini kan dia tidak dipahami dengan makna lugawiyah, tidak dipahami dengan makna urfiyah, tetapi dimaknai dengan makna syariah. Artinya syariat membawa makna baru pada kosakata. Ya, begitu. Nah, baik, wah sekalian nih, kalau kita bahas nih masih panjang ya, karena saya perlu banyak menguraikan faidah-faidahnya ya agar menjadi ilmu yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di situ dulu mungkin pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah nih Bu Eka, durasinya panjang. Alhamdulillah ya Tat, udah bisa ya Tat. Iya, udah bisa. Alhamdulillah. Di Bu Eka tadi Ustaz. Bu Eka. Ya Pak Imron, kenapa Pak Imron? Wah, Bu Eka yang iya itu wifi ya. Ustaz. Ada kemasan.
Iya, muhsininnya nih Bu Eka. Terus kalau Bager Bu Eka apa Ustadznya? Oh, dari dulu Pak Imron Bager, alhamdulillah insya Allah. Iya ya. Doakan ya, Ya Bu, bagus mudah-mudahan. Bu. Itu siarku Berkah. gitu Bu. Afwan Ustaz. Ya, Ana mau tanya silakan. Ustaz. Boleh. Berarti memang di dalam kita sebagai Muslim, baik itu warga sipil atau sebagai pemangku kekuasaan, itu kita di dalam kitab tersebut memang kita harus ini Ustaz ya, harus melakukan dalam kehidupan ini sesuai hukum Islam Ustaz ya. Iya. Ya, itu kan kewajiban tadi jelas ya. Cuman kan dalam pelaksanaannya sesuai kemampuan. Takullah mastata'tum ya. Kalau misalnya hukum-hukum pidana ya itu kan kewajibannya ditujukan kepada yang memegang kekuasaan, bukan kepada rakyat. Nah, rakyat berusaha aja semaksimal mungkin itu ya agar hukum-hukum Allah bisa dijalankan secara kafah. Ya kan? Karena itu kan memang kewajiban Muslim. Jadi semua syariat yang ada dalam ajaran Islam, Quran, Sunnah tidak ada yang berhenti untuk dijalankan. Semuanya tetap wajib dijalankan sampai hari kiamat, tidak ada nasa. Mencuri potong tangan, gitu ya. Membunuh ada kisos. Apakah itu dinasah itu syariat itu? Kan tidak. Tetap berlaku. Ya kan? Ya, siapa yang ditujukan untuk menjalankannya ya pemerintah, penguasa yang mengkuasai. Ketika mereka tidak melakukan ya berdosa. Oh iya. Masya Allah. Dan itu juga tentu menjadi kewajiban kita rakyat juga memilih pemimpin yang paham hukum Islam. Gitu, karena hukum Islam itu solusi untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Ya, walaupun kita perlu pendekatan kepada orang-orang yang non-Muslim, ya pendekatan kemaslahatan apa sih yang ditimbulkan kalau syariat itu diterapkan. Ya, kalau mereka itu kemudian secara rasional ya, secara logika, secara dampak ya yang akan dirasakan, pasti mereka menerima. Makanya sekarang supaya orang-orang itu tidak menjalankan syariat itu dibuatlah image yang buruk gitu ya terhadap syariat itu, citra-citra yang buruk dikesankan mengerikan, keras dan sebagainya. Ya karena itu ya musuh-musuh Islam kerjaannya seperti itu. Ya, betul, Kita sebagai umat Islam menampilkan bahwa syariat ini tidak seperti itu. Syariat Islam ini rahmatan lil alamin ya, indah, memberikan kedamaian, kemaslahatan, dan itu bisa dirasakan untuk non-muslim juga. Ya, sekarang siapapun misalnya mau orang Islam mau non-muslim, kalau misalnya ada anggota keluarganya yang dibunuh misalnya, coba tanya secara nurani mereka, hukuman apa yang paling pas untuk pembunuhnya? Ya, pasti mereka bunuh lagi gitu. Yang setimpal. Nah, itulah kisos dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam itu kalau dipahami secara rasional ya, secara manusiawi itu pasti akan diterima oleh semua orang. Hanya mereka menjadi anti, menjadi takut, yaitu karena opini tadi itu. Ya digempur terus ya dengan opini-opini yang mencitrakan buruk terhadap syariat Islam. Sehingga menjadi ketakutan para pemimpin di negeri-negeri muslim ini kok jadi takut. Ya. Begitu. Hanya saya lihat Brunei Darussalam gitu ya. Berani, mereka nggak peduli ya. Alhamdulillah walaupun negaranya kecil. Berani menegakkan pidana Islam. Jadi begitu. Iya. Jadi memang di era sekarang ini memang umat Islam
ditakut-takuti dengan propaganda Islamophobia, Ustaz ya. Iya, Sehingga, betul. ya, sehingga umat Islamophobia. Islam ini menjadi takut akan kebenarannya syariat Islam gitu, Ustaz. Iya. Itu maka kita harus imbangi ya opini-opini itu dengan opini yang benar. Kalau mereka sekarang misalnya punya media-media mainstream yang terus bergerak, ya kita sekarang punya media sosial yang sebenarnya sekarang banyak dikuasai oleh umat Islam yang katakanlah misalnya yang garis lurusnya itu ya di media sosial itu bisa digunakan sambil terus berusaha untuk lebih membesarkan. Cuma opini ini yang perlu dilawan dengan opini lagi. Mau tanya, Dad? Ya. Itu kalau hubungannya sama informasi yang di negara-negara Syria yang mempertahankan khilafah dan sebagainya. Kemudian terjadi pembantaian di sana sini di negara Syria dan lingkungannya sekitarnya itu kan menjadikan perang. Misalnya kita berusaha mendirikan yang sedang viral ini ya negeri khilafah gitulah. Yang ya itu kan buatan aja sebenarnya, ISIS itu kan buatan mereka. Para musuh-musuh Islam tadi tujuannya untuk mencitrakan buruk gitu sehingga orang-orang Islam sendiri takut dengan syariatnya. Itu buatan mereka juga itu ya. Jadi menampakkan kekerasan dan sebagainya dipelihara. Ya kesimpulannya ya intinya dasar pokoknya kalau syariat memang harus ditegakkan ya Islam. Cuman kalau di negara Indonesia kemungkinan istilahnya banyak kendala dalam hal intinya ya di situlah harus berjuang, jihadnya di situ berusaha. Ya. Karena kan Islam itu kan cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Islam itu tidak hanya bisa diterapkan di zaman Rasul sahabat saja. Islam kan syariat yang abadi sampai hari kiamat. Jadi jangan kita menganggap wah mustahil bisa diterapkan di Indonesia. Tidak, Islam itu bisa diterapkan ya fikul di zamanin memakan kan gitu. Ya, nah itu kan berarti tugasnya bagaimana cara menerapkan Islam di negeri Indonesia. Ya sebenarnya kalau kita mau bicara tentang apakah syariat Islam sudah diterapkan di Indonesia, sudah banyak syariat Islam yang bisa diterapkan di Indonesia. Ya, dari mulai hukum ritual pribadi kita melaksanakan sholat, saum dan sebagainya itu kan sudah leluasa umat Islam bisa melakukannya. Artinya syariat Islam sudah diterapkan ya dalam sisi itu ritual-ritual ibadah ya. Kemudian muamalah Islam sekarang kan sudah banyak diterapkan. Ada bank syariah dan sebagainya ya, walaupun perlu terus ditingkatkan. Proses. Ya, dalam masalah ekonomi Islam sekarang kan orang sudah banyak ke syariah. Jadi jangan menganggap di Indonesia ini belum diterapkan, justru sudah lebih banyak ya syariat Islam diterapkan di sini. Hanya yang belumnya itu ya hanya pidana Islam. Tapi kan itu bukan satu-satunya. Jadi jangan menganggap bahwa syariat Islam itu hanya sebatas pidana. Tidak. Salah satu bagiannya saja. Dan menerapkan pidana Islam itu juga harus dipahami bagaimana ada sebab-sebab, ada syarat-syaratnya, ada misalnya mawani ya penghalang-penghalangnya. Nah makanya ini butuh para ahli ya fikih, para ahli hukum Islam untuk bisa menerapkannya dan menjadikannya sebagai undang-undang. Ya, jadi taknin menjadi satu undang-undang bisa diterapkan. Jadi jangan memandang syariat ya atau khilafah itu dengan pandangan yang begitu simpel gitu, yang memandangnya secara hitam putih. Tapi itu perlu ilmu ya, pendalaman dalam penerapannya.
Itu maka dibutuhkan pendalaman ilmu ya dalam hal ini. Ada fikihnya ya. Begitu. Iya. Jadi yang namanya khilafah itu tidak sebatas label gitu ya. Tidak sebatas label. Oh ini negara khilafah. Ini bukan sebatas label, tapi esensinya bagaimana ya menerapkan syariat Islam ini. Dan juga tidak harus dengan nama, misalnya negara Islam, tidak harus dengan nama. Iya, prakteknya lah. Iya, tidak harus dengan nama. Jadi misalnya sekarang negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia tidak perlu dirubah. Nah, iya setuju. Jadi bukan khilafah ataupun syariat itu bukan hanya sebatas label Iya. nama. Hanya kita belum punya, kan yang dimaksud khalifah itu kan pemimpin tertinggi dari seluruh dunia. Bagaimana bisa mengangkat satu pemimpin ya yang tinggi umat Islam dari seluruh dunia? Itu kan adalah usaha yang berat karena membutuhkan kesadaran dari setiap negeri Islam ini menyatukan ukhuwah antara mereka lalu pilih satu pemimpin. Jadi negeri-negeri Islam sekarang ini tinggal ditujukan kepada mereka, kepada para pemimpin negeri-negeri Muslim yang ada sekarang, apakah mereka mau bersatu antara negeri-negeri Islam yang ada ini bersatu lalu memilih pemimpin tertinggi. Nah itulah khalifah. Sederhana sebetulnya untuk membuat khilafah itu. Ya, jadi khilafah itu tidak menafikan negara-negara yang ada sekarang, tidak. Ya. Jadi sekarang tinggal membutuhkan kesadaran para pemimpin di negeri-negeri Muslim. Ya, dan itu bukan hal yang mustahil. Ya, sekarang misalnya tadi ya Brunei Darussalam misalnya sudah ada kesadaran ya sebagai seorang Muslim ketika dia menjadi pemimpin negara, presiden, maka Islamnya tidak bisa dilepaskan. Dia harus membawa itu. Nah, jati diri seorang Muslim. Ya, nah kalau kesadaran itu muncul di semua negeri-negeri Muslim, ya sudah bersatu saja itu negara-negara Muslim, pilih pemimpinnya. Satu pemimpin yang memimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah itulah khalifah. Begitu. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang sulit ya khalifah itu sebenarnya. Ya tidak ya. Makanya bagaimana cara untuk menuju ke sana? Ya kita perbaiki dulu dari bawah dari kesadaran umat Islamnya. Ya dari rakyatnya ya sehingga kalau rakyatnya sudah benar maka nanti dipilihlah pemimpin yang benar. Makanya kita doa kita itu kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bahkan dimulai dari keluarga dulu kan. Robbana hablana min azwajina, pasangan dulu. Lalu kemudian keturunan. Lalu waj'alna, jadikan kami lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa, imaman, seorang pemimpin. Bahkan penyebutannya muttaqin dulu baru muncul imaman. Jadi bukan dari imam dulu. Ya, tapi kita membentuk masyarakat yang bertakwa dulu. Ya, ketika masyarakat ini bertakwa, benar-benar bertakwa, tidak hanya sebatas ucapan di bibir saja ya. Takwa itu kan adalah kata yang sering diucapkan. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi jauh ya. Iya. Kalau masyarakatnya sudah bertakwa, maka konsekuensi masyarakat bertakwa itu pasti dia akan memilih pemimpin yang bertakwa. Ketika pemimpinnya sudah bertakwa, ya dia berpegang teguh kepada Islamnya, ya sudah, maka tidak akan sulit. Ya. Ya, gitu. Indonesia memilih pemimpin yang bertakwa ya, yang berpegang teguh kepada Islam. Nanti negara lain juga sama. Nah, para pemimpinnya tinggal berkumpul saja, menyatukan ukhuwah di antara para pemimpin negeri Islam yang ada di seluruh dunia itu. Lalu angkatlah satu pemimpin. Nah, itulah khalifah. Gitu. Intinya ya jangan sampai negara
Indonesia ini kemudian carut marut karena keinginan segelintir orang yang tujuannya hanya kekuasaan. Itu ya. Ya, kalau tujuan kekuasaan ingin memperkaya diri ya, nah itu tentu dilarang. Tapi kita umat Islam itu ya jangan kemudian alergi dengan politik ya. Kalau kemudian kita masih alergi dengan politik, tidak usah bawa agama ke dalam politik ya tadi, maka nggak akan nyampe-nyampe kita, nggak akan pernah kita bawa Islam ini ke dalam kepemimpinan, ke dalam negara. Ya, Islam tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari semua aspek kehidupan. Betul. Termasuk dalam hal kepemimpinan tadi. Bagi orang Muslim, ya dia harus bawa agama ke dalam seluruh kehidupannya. Iya. Begitu. Nah, cuman agamanya itu jangan jadikan kedok. Iya. Iya, itu kan justru banyak nih para politisi itu kalau mau ini jadi seakan-akan Islami itu hanya kedok saja untuk menarik suara dari umat Islam. Nah, kita juga harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan lagi tertipu dengan kedok-kedok seperti itu. Benar nggak ini pemimpinnya dia berjiwa Islam? Kuat gitu ya, memegang keislamannya. Dan bisa nggak dia mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat? Sehingga nanti orang-orang non-muslim pun ya bisa nerima. Itu perlu komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan syariat Islam yang indah ini ya kepada non-muslim misalnya begitu. Berarti kan kita harus menghilangkan tuh image-image buruk terhadap Islam, Islamofobia dan sebagainya. Gitu ya. Kalau ini Ustaz, kalau konsep yang diutarakan Imam Ghazali itu baik, apakah benar seperti ini ya? Apakah baik buruknya rakyat dan negara itu tergantung dengan pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu baik atau buruk itu tergantung ulamanya. Nah, ini untuk dikombinasikan di dalam kehidupan sehari-hari ini, menurut Ustaz seperti apa? Ya saling mempengaruhi sebenarnya tidak secara mutlak. Saling mempengaruhi kan pemimpin tadi ya saya katakan pemimpin yang baik kan lahir dari masyarakat yang baik. Nanti baiknya masyarakat juga dipengaruhi oleh pemimpinnya ya begitu. Iya, iya. Saling mempengaruhi. Kemudian juga ulamanya sangat berperan tadi memperbaiki masyarakatnya termasuk pemimpinnya. Makanya kan yang dijunjung tinggi itu adalah nilai kebenaran ya. Kalau umat Islam ya jelas ya Al-Quran dan Sunnah yang paling tingginya itu. Ya kan sehingga orang yang paling memahami Quran Sunnah, paling memahami syariat Islam, paling memahami syariat hukum-hukum Allah ya itulah yang harus diposisikan yang lebih tinggi. Maka tidak boleh para pemimpin posisinya lebih tinggi dari ulama sehingga ulamanya dikendalikan oleh penguasa. Nah, itu yang jadi salah itu. Ya, ulamanya malah menjadi mengekor kepada penguasa, mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Ya, kalau salah ya maka tugas ulama untuk mengoreksi penguasa itu. Masalahnya kan banyak ulama yang malah itu ya mengikuti keinginan penguasa bukannya meluruskan perbaiki. Baik kita cukupkan dulu ini ya udah ya harus cukup panjang pembahasannya. Kalau kita lanjut lagi nanti ya diskusi seperti ini saya kira insya Allah sangat diperlukan ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pemahaman-pemahaman yang benar ya dalam syariat ini. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.